Wapres kan ada porsi-porsi tugasnya dan kami melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Wapres Ma'ruf Amin. Jadi sekarang Pak Presiden punya 2 lembaga yang memang fokus untuk mengawal percepatan pembangunan di Papua. Ada BP3UKP, ada komite yang kemarin juga baru saja dilantik oleh Presiden. Dan ya tugas kami sebagai pembantu Presiden untuk memastikan visi misi ini berjalan baik, terutama yang ada di Papua. Langsung kita bergeser ke topik yang lain nih Mas, soal Ibu Kota Nusantara. Projection pemerintah seberapa serius sih Mas? Pemerintah ini betul-betul memproyeksikan IKN ini akan menjadi sesuatu yang menjadi masa depan kita gitu Mas? Ini IKN ya, baru Desember kemarin saya ke sana. 2 minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana. Progresnya cukup bagus, sesuai timeline semua. PR-nya sekarang tinggal membangun gedung legislatif dan yudikatif. Di tahun ini juga kami dari Setwapres sudah bersiap-siap untuk mengirim beberapa personil untuk berkantor di IKN juga. Jadi semuanya berprogres. Dan saya kalau ke sana tidak pernah tidur di hotel. Saya tidur di rusun ASN. Kemarin nyoba di rumah menteri, kita coba semua. Mas Gibran kapan mau pindah? Ya kalau saya fleksibel, bisa berkantor di mana saja, di Papua bisa, di IKN bisa, di tempat-tempat bencana bisa. Kita kan selalu di lapangan ya. Jadi sekali lagi kita sudah instruksikan untuk memulai memindahkan staf Setwapres untuk pindah ke IKN dan ya nanti ditunggu saja. Ini tinggal kita percepat saja pembangunan untuk kompleks legislatif dan yudikatif 2028 nanti. Dan ya tugas kita sekarang memastikan semua pembangunan berjalan sesuai timeline, visi misi Presiden berjalan dengan baik. Dan saya ke IKN Desember, Pak Presiden 2 minggu setelahnya juga ke IKN. Ini bisa dilihat sebagai bentuk keseriusan beliau untuk menyelesaikan IKN ini. Nih datanya ini Mas, telah siap 23 tower untuk kantor bersama, ada 51 tower untuk hunian ASN Mas. Ya, itu jadi ASN-ASN yang nanti pindah ke sana juga don't worry Mas ya. Rusun, apartemen udah siap. Jalan tol Balikpapan sepanjang 71 km. Bandara Nusantara sendiri panjang runway-nya udah 3.000 meter Mas ya. Itu udah siap pesawat berbadan besar Mas ya? Sedang diusulkan untuk menjadi bandara komersil juga. Tempat ibadah Masjid Negara 98% sudah selesai. Coba ditampilkan juga. Ada gereja Basilika juga 95% Mas ya? Basilikanya kemarin kita tengok juga. Ada 3 rumah sakit Mas. Rumah sakit Kemenkes, rumah sakit Mayapada, dan rumah sakit Hermina. Total investasinya 4 triliun. Dan katanya ada 59 investor yang sudah tanda tangan perjanjian kerjasama. Udah lengkap semua ya. Ini besok kalau kemarin saya suruh ini sih untuk taraweh pertama bisa digunakan. Untuk masjidnya ya. Mungkin Bu Rektor atau Prof Hindri ada yang mau menanggapi, Prof Hindri kali ya? Kan saya pernah baca berita begitu ya, IKN itu didesain akan menjadi sebuah kota yang modern begitu. Nah saya di bidang AI mungkin bisa jadi percontohan nih, kota AI di Indonesia ya, yang pertama begitu ya. Nah ini mungkin bisa, apakah diarahkan ke situ ya sebagai kota modern dengan memanfaatkan model-model AI atau teknologi AI. Saya rasa itu akan menjadi proyek yang sangat bagus. Iya benar juga, mau ditanggapi Mas? Ya kalau bicara AI, hampir sebagian besar aspek kehidupan kita sehari-hari udah melibatkan AI. Misalnya pasti nanti akan lebih digenjot lagi untuk di IKN ya. Misalnya di Jakarta ya, ini Jasa Marga udah pakai AI juga. Ini timnya anak-anak muda semua. Makanya kemarin pada waktu Lebaran tahun lalu ya, itu angka kecelakaan di tol berkurang, kemacetan berkurang. Jadi dengan AI ini kita bisa melihat
kapan harus one way, kontraflow dan lain-lain. Canggih semua, anak-anak muda semua ini. Jadi ya, ini udah mau ganti topik AI. Iya boleh deh Boleh sekalian. ya, Prof. Atau Bu Rektor dulu mau ngomong soal IKN Bu sebelum kita ganti topik. Ada yang mau di ini highlight Bu soal IKN? Kalau tentang IKN, karena kami juga memiliki gereja pendukung dari Kalimantan, Gereja Kristen Evangelis GKE Kalimantan, maka tentu saja pembangunan di sana juga akan mendukung pengembangan sumber daya manusia gereja pendukung kami yang dari sana. Tapi juga tadi akan baik Mas Wapres kalau boleh usul teman-teman dari Papua itu juga dibukakan wawasannya, juga teman-teman, karena kami dari seluruh Indonesia ada, untuk bisa melihat IKN secara langsung, karena mereka lah yang nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Sehingga terbuka wawasannya, bahkan kajian-kajian penelitian, jika diperkenankan ada ruang-ruang juga buat kami para peneliti bisa ikut berkontribusi di sana. Matur nuwun. Apa minta buka UKSW cabang Nusantara Mas nanti Mas? Boleh. Hah? Bisa kita sediakan juga lahannya kalau serius di IKN. Baik, nanti kami diskusikan teman-teman, siapkah UKSW? Mantap. Oke, kita bicara soal AI sekarang Mas. Nih Mas Gibran ini kan Wapres AI disebutnya kan? Gimana sih Mas, dunia ini kan kayak apa sih? Maksudnya Mas Gibran sampai ngomong AI, kita ini kan jadi susah bedain Mas. Yang AI yang bukan gitu kan udah. Iya ya, makanya edukasi tentang AI kan kita mulai dari tingkat yang paling muda, SD, SMP, SMA, basic prompting dan lain-lain, etika penggunaan AI. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang yang ngedit wajahnya Pak Bahlil pakai AI juga kan. Kita masih punya waktulah untuk mengenalkan ini AI, blockchain, robotik semuanya ya, digital ekonomi. Kita ingin mengenalkan ini sedini mungkin. Coding ya, kita bukan berarti pingin anak-anak ini jadi programmer atau apa, enggak. Kita pingin anak-anak muda itu punya critical thinking, problem solving, berpikir komputasional. Ini yang ingin kita tekankan di situ. Makanya kita gencar bicara masalah AI di sekolah-sekolah, di pesantren juga. Kemarin saya baru aja pulang dari Tasikmalaya, kita bicara AI di pesantren dan penerimaannya cukup baik, dan guru-guru, santri-santri, kiai-kiai semuanya mendukung juga. Nah ini nih, AI di pesantren. Dan saya kira ini udah waktunya lah untuk anak-anak muda banyak tampil, banyak mengkreasikan inovasinya, lebih adaptif. Nah ini baru 4 hari mereka udah bisa bikin kayak gini. Jadi saya kira ya progresnya cukup baik lah ya. Ini untuk sekarang pelatihan AI oleh Microsoft udah 15.000 peserta Mas di 1.300 madrasah dan pesantren. Iya, targetnya 50.000. Iya. Jadi ini kita genjot terus. Di SMA juga di lab school SMA 66. Iya. Ini ngaji pakai AI. Agak delay ya. Iya. Oke. Ada lagi enggak ya? Terus. Ngaji pakai AI itu gimana Mas maksudnya Mas? Ya dia bisa ini nanti terdeteksi yang salah-salah apa. Prof Indri ada yang mau di mari, soal AI ini ada yang mau di ini Ya. Prof, ada yang mau ditanya atau? Ini ada beberapa problem yang kita sering hadapi bersama ya. Karena ketika kita bicara AI itu seringkali yang kita bicarakan masalah teknologi kan ya. Teknologi gitu. Secara adopsi teknologi kita relatif cepat begitu ya. Tetapi dari kesiapan SDM ini sebetulnya yang seringkali menjadi masalah. Karena kalau kita tahu AI ini teknologinya kan dikembangkan di negara-negara yang maju dengan kultur mereka dan kecenderungannya dipakai untuk menyelesaikan masalah mereka begitu ya. Nah sementara ketika dibawa ke Indonesia dengan kultur yang berbeda, adopsinya tentunya saja berbeda. Nah ini yang saya tanyakan, kira-kira bagaimana pengembangan ekosistem AI ya itu ya yang dilakukan oleh pemerintah ini supaya tidak hanya kita bicara melalui teknologi tetapi juga SDM-nya gitu ya. Seperti tadi mungkin disampaikan ada pembelajaran AI mulai level dasar. Saya rasa ini pendekatan yang bagus begitu ya. Cuma perlu menurut saya
ketika kita mengajarkan itu jangan terjebak di dalam teknologi, tetapi juga pola pikir, ya pola pikir. Kemudian satu hal yang penting lagi adalah terkait dengan data sebetulnya ya. Infrastruktur. Data. Jadi AI ini kan sebetulnya masih yang belajar dari data itu. Nah sebenarnya kita ini punya kekayaan data yang luar biasa. Ada data hayati, mungkin kesehatan, begitu. Nah selama ini nih mungkin belum ada policy yang kemudian bisa mengukur supaya data ini bisa menjadi kekuatan kita di dalam mengembangkan AI, supaya tidak menjadi konsumen. Nah ini kira-kira pengembangan ekosistemnya yang dirancang pemerintah seperti apa ini ya Mas Gibran? Itu. Ya, mulai pertanyaannya serius nih Mas. Boleh tambahkan dong Mas? Yang jelas ini Pak, pemerintah terutama untuk pelayanan publik ya, terutama pelayanan publik yang sehari-hari ini kan sudah mulai menggunakan AI. Terutama yang itu tadi ya, saya perlihatkan jasa marga ataupun misalnya di... Kalau di tol tuh gimana Mas di jasa marga Mas? AI-nya dalam fungsi apa Mas? Enggak, kalau kita, ya dia bisa analyze traffic, kapan harus one way, kapan harus kontraflow. Jadi makanya tadi saya bilang ketika lebaran jumlah kecelakaan, jumlah kemacetan ataupun bottleneck di exit tol ini bisa teratasi. Jadi sebenarnya penggunaan AI di kehidupan sehari-hari udah mulai terasa.